Sama dengan sebelumnya yaitu LFI. Kalau yang namanya RFI itu ini juga salah satu vulnerability yang disebabkan oleh ini ya, include yang tidak terfilter seperti ini. Jadi RFI ini atau remote ya, remote file inclusion. Kalau ini kita menginclude suatu file yang dari remote itu artinya dari server lain ya. Jadi bukan di server itu sendiri. Kalau yang di server itu sendiri kan namanya local file inclusion. Kalau kita ngambil file dari server lain, dari komputer lain gitu, maka itu disebut sebagai remote file inclusion. Sama-sama bahaya ya kalau tidak terfilter seperti ini. Supaya RFI ini bisa kita praktekkan, bisa kita eksploitasi, kita harus memastikan config PHP-nya aktif ya. Jadi bisa diaktifkan di php.ininya, yaitu opsi ini allow URL include. Nah, ini pastikan on ya. Jadi allow URL include-nya ini pastikan on supaya dia bisa menginclude sesuatu yang remote gitu. Jadi remote file inclusion ini memanfaatkan wrapper PHP ini. Bisa dilihat di web PHP-nya ya. Jadi misalkan kalau yang kita include itu HTTP bla bla bla, nanti dia Dia akan mengakses alamat itu dan akan dieksekusi sebagai kode PHP gitu. Jadi misalnya di sini nanti ini misalnya parameter page kita isi alamat HTTP misalnya ya, HTTP bla bla bla, nanti misalkan file.txt. Nah, nanti isi file.txt ini akan dianggap sebagai source code PHP dan akan di-include, artinya akan dieksekusi ya. Jadi ini nanti bisa mengarah ke RCE, remote code execution. Nah, di sini nggak cuma HTTP aja, jadi bisa pakai FTP gitu kan. Kalau pakai file ini nanti lokal nih. Kalau file ini local file system ya. Tapi kalau remote kita bisa pakai HTTP atau FTP ini misalnya. Yang paling mudah ya kita pakai HTTP ya. Jadi nanti parameter page-nya itu kita isi dengan suatu alamat web HTTP sekian gitu. Paling mudah kita bisa pakai pastebin ya, pastebin.com. Nah, kemudian di sini kita isi sesuatu misalkan suatu teks biasa dulu ya, testing remote file inclusion misalnya. Terus kita ya ini 1 jam aja expire, kita create new. Nah, ini ya, jadi file yang mau kita include adalah file ini yang isinya kata-kata ini, testing remote file inclusion. Nah, supaya ini bisa kita ambil teksnya aja, kita pakai yang raw-nya ya. Nah, raw. Nah, terus ini Nah, alamat ini kita masukkan sebagai parameter yang vulnerable ini ya. Jadi kita masukkan gini, page sama dengan HTTP pastebin, gitu kan. Coba di enter. Nah, coba. Jadi ngapa dia kan parameter $page-nya tadi kita isi dengan ini ya. Jadi dia tuh seolah-olah menginclude ini. Nah, file yang diakses lewat HTTP ini isinya seperti ini kan. Nah, maka dia akan include, dan karena isinya di sini cuma teks biasa ya, cuma teks aja, nggak ada kode PHP-nya, maka dia akan tampil seperti ini aja. Nah, coba sekarang yang kita include mengandung kode PHP nih. Jadi new paste, terus kita buat coding PHP singkat ya. Misalnya PHP echo RCE berhasil gitu ya. Karena kalau kita udah berhasil mengecho sesuatu, berarti kan kita udah berhasil menjalankan suatu kode ya. Terus kita misalnya
jalankan suatu perintah shell ya. Misalnya ls-la ini dibungkus pakai pre biar outputnya rapi. Oke, jadi seperti ini isi file yang kita include. Terus ya kita buat ininya. Nah, jadi isinya script PHP seperti ini ya. Kita ambil raw-nya. Terus kita include di sini yang vulnerable RFI ini. Kita masukkan. Nah, RCE berhasil ya. Coba kita lihat apa nih? Yang di sini isinya script PHP ya. Nah, karena kita masukkan suruh web kita untuk menginclude ini, maka dia seolah-olah akan menjalankan ini. Nah, ini yang dijalankan bukan di pastebin-nya ya, tapi di server kita, di server yang menghost web yang vulnerable ini. Jadi ini bukan RCE di pastebin ya, tapi di web ini sendiri. Jadi itu dia bisa menjalankan sembarang kode PHP kalau dia sembarangan nge-include tanpa filter seperti ini. Nah, kalau nggak mau pakai pastebin, kita juga bisa pakai server sendiri ya. Misalnya kalian punya VPS atau apa gitu, nah kalian bikin aja suatu file txt ya, txt yang isinya script PHP, misalnya PHP, terus kita jalankan PHP info ya. Ya, kita bikin script di server kita, VPS atau yang lain. Nah, kemudian kita include di sini. Ya, misalkan ini server saya yang private ya. test.txt. Nah, keluarin ya, keluar PHP info. Tapi ini PHP infonya bukan PHP info di server remote-nya ya, tapi PHP info di web ini, web yang vulnerable ini. Jadi sama kayak yang pastebin tadi, ini bukan nge-run PHP di servernya pastebin, tapi di web kita sendiri ini yang bisa RFI ini. Ya, kalian bisa coba-coba yang lain perintahnya. Misalnya tanam backdoor atau yang lain ya. Tetapi gini, coba misalnya seperti ini di server. Oke, begini. Terus ini kita jalankan lagi. Nah, ini file di servernya ya. Nah, ini tadi kenapa kita harus pakai file txt? Jadi begini. Jadi kan dia menginclude seperti ini ya. Maka file yang di-include ini harus harus berupa PHP script. Jadi file yang di-include itu tuh harus ini ya, harus file PHP ya. Jadi PHP baru isinya isi kode PHP-nya. Nah, tapi kalau yang kita include itu sudah PHP gimana? Ya, nanti dia jalannya di server kita ya, bukan di server target. Jadi gini nih. Misalnya ini PHP info nih. Begini, tapi kita rename, bukan test.txt tapi test.php misalnya. Nah, terus kita include di sini test.php. Nah, maka coba ini PHP di server ini ya, server VPS saya ini. Tapi kalau ini kita jadiin ini jadi txt, sedangkan yang kita include ini file txt-nya. Nah, versi 7 ini di komputer ini ya. Jadi beda ya. Jadi kalau kita include yang kita include itu PHP, nah maka ketika di include itu sudah di dalam bentuk sudah tereksekusi oleh server remote-nya. Nah, tapi kalau yang kita include itu txt, maka dia dieksekusi di web ini, bukan di server ini. Jadi beda ya. Dan itulah kenapa makanya biasanya kalau RFI ini biasanya yang di-include tuh filenya txt bukan PHP gitu.
supaya tereksekusinya di server target ini dan bukan di server yang menghost payload RFI-nya itu ya. Jadi itu. Ya itu gampangnya gini nih. Kalau mau ngelihat ini isinya apa ya, kita buka gini aja ya. Nah, ada ini ya, dia masih berupa script PHP info. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai file PHP, misalkan di copy nih. Kalau itu kita jalankan kita include sebagai PHP, maka ketika kita kunjungi ya dia sudah dalam bentuk tereksekusi di server ini gitu. Sama kalau kita ini jadikan yang PHP-nya. Nah, maka ini di servernya ya, bukan di web target yang vulnerable ini. Nah, untuk ini yang basic seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ini di depannya ada gini gimana? Misalnya harus di dalam folder page. Ya ini udah nggak bisa lagi ya. Karena kalau udah seperti ini, kalau kita masukin HTTP pun ntar jadi gini kan. Jadi saya seolah-olah gini, page/http gitu ya. Nah, ini sudah tidak remote lagi gitu. Jadi kalau sudah dikasih prefix seperti ini, itu ya bisa dibilang sudah hampir mustahil untuk RFI, karena dia sudah tidak dianggap lagi sebagai wrapper HTTP gitu. Tapi kalau misalkan ini cuma dikasih belakangnya misalkan .php gitu, jadi dipaksa supaya belakangnya .php, nah ini masih bisa kita akalin ya. Kalau ini sekarang sudah dipaksa belakangnya harus .php, bisa nggak kita coba gini nih, kita include yang test.txt tadi ya, yang file test.txt. Nah, kita mau merun php info di server target ini. Kalau kita run seperti ini gimana? Nah, kosong ya. Kenapa tuh? Karena dia kan berusaha menginclude seperti ini kan. Jadi karena dipaksa belakangnya .php, nanti kita gini ya, include itu terus ditambahin .php. Nah, ini kan nggak ada kan ya file itu di server ya. Nah, makanya dia kosong nih. Ini harusnya keluar ini nih not found ya, file not found. Nah, gimana caranya supaya ini tetap bisa utuh gitu, maksudnya tidak jadi .php. Nah, kita bisa akalin dengan seperti ini, kita kasih tanda tanya. Nah, kenapa? Coba lihat, kalau di sini file txt, kalau kita kasih tanda tanya .php, kalau gini aja kan nggak ada ya, not found ya. Nah, tapi kalau tanda tanya txt tanda tanya gitu, nah ada tuh. Jadi ini karena ingat bahwa sesuatu di belakang tanda tanya itu akan dianggap sebagai query string. Jadi ya kalau nggak diproses ya akan diabaikan gitu. Jadi ini mau tambahin apa aja nggak masalah. Nah, jadi itu ya. Jadi gimana caranya supaya bisa bypass seperti ini? Ya udah, kita ini yang kita include, kita kasih tanda tanya ya, dikasih tanda tanya di belakangnya. Jadi bisa di sini kita kasih test.txt tanda tanya. Nah, tetap jalan ya. Atau tanda tanya tetap kasih string aneh-aneh. Nah, sama aja ya. Karena itu tadi, kalau dia itu dikasih tanda tanya gitu, maka ini akan ke belakang dianggap sebagai query string dan akan diabaikan karena kita merequest file txt seperti ini. Jadi itu ya, kalau cuma dipaksa belakangnya .php, ini masih bisa kita akali dengan teknik seperti ini, dikasih tanda tanya ini ke belakang. Oke, jadi itu untuk RFI. Untuk cara penanganannya sama aja dengan LFI, karena ini kan sama-sama gara-gara nge-include tanpa difilter ya. Jadi dengan teknik whitelisting itu juga harusnya RF ini sudah impossible buat dieksploitasi. Ya, sekian.